Apakah Anda pecinta fotografi? Apakah masih suka menggunakan kamera analog? Nah, ternyata meski tergolong kamera lawas, kamera analog masih menjadi primadona di kalangan fotografer. Seperti apa tantangannya? Ada jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Dirham Syah Maulana yang akan mengajak Anda mengulik kamera analog dalam segmen Ayo Cari Tahu. Pemirsa, bagi Anda pecinta fotografi, ayo sini kumpul merapat. Terutama bagi Anda pecinta kamera lawas, yaitu kamera analog, karena saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan ahlinya, yaitu fotografer Indonesia Ampal Ismail, mengetahui lebih dalam tentang kamera analog. Nah, saya sudah ada di studionya nih, jadi kita langsung masuk. Halo. Hai. Hai Mas, apa kabar? Baik. Halo. Ini kayak lagi meeting nih. Baru diskusi aja. Oh, diskusi aja. Nah, ini kebetulan ada kamera analog, ada beberapa kamera. Sebenarnya kenapa kamera analog ini masih jadi primadona sih, Mas? Masa iya? Iya loh. Kalau gue pakai dari dulu dan sekarang mungkin anak-anak melihat ini sebagai satu hal yang tren ya, karena kadang teman-teman sekarang itu bilang, hasilnya warnanya lucu, kayak gitu kan, lucu. Tapi sebenarnya itu bisa secara warna ya, itu bisa diedit di Photoshop, di editing bisa. Tapi kan kadang-kadang mereka kebawa ke arah situ karena teman-temannya juga pakai. Tapi kalau untuk saya itu ada reasonnya sendiri. Apa tuh? Jadi saya pengguna kamera analog dari dulu ya. Jadi pas belajar juga pakainya analog. Coba bayangin gini Mbak, jadi sekarang kalau orang motret itu kan digital. Biasanya kalau kita motret digital, kemudian di belakangnya ada layar. Biasanya setelah motret, kita lihat ke layar belakang kita. Lo juga kayak gitu nggak kalau motret? Iya dong. Kalau dulu atau kita menggunakan pakai film ya, itu biasanya kita motret, kita terkoneksi dengan orang yang di depannya, selalu. Apa yang kita lakukan adalah selalu seperti itu. Jadi kayak misalkan memotret dengan analog, menurut saya itu mendekatkan saya dengan objek yang ada di depan saya atau subjek yang ada di depan saya, sehingga saya lebih menghargai apa yang ada di sekeliling saya. Satu itu. Terus berikutnya kalau kedua itu karena kita pada saat memotret, kita itu motret pakai film. Kalau teman-teman yang belum tahu film ini seperti ini ya. Ini kalau ditarik kalau ditarik ini panjang, tapi jangan kalau misalnya ditarik nanti kebakar. Karena ini adalah sebuah kalau teman-teman yang belum tahu, ini adalah sebuah material yang sensitif cahaya. Setelah itu kita cuma punya kesempatan untuk ngeklik atau memotret selama 36 shot. Bisa bayangin nggak? Maksudnya kayak sebelum lo motret, lo harus mikir dulu nih yang mau lo foto apa. Setiap frame itu benar-benar sangat berharga. Kalau gue bilang setiap momen itu sakral. Nah, belajarnya pertama kali tuh kayak gini. Angka-angka. Jadi very technical. Oh, ini teknis-teknisnya ya? Teknis semua. Ini pas gue kuliah, by the way. Jadi bagaimana membuat gradasi dari abu-abu ke putih untuk mengerti itu, untuk membedakan kontras, mengetahui developer atau chemical yang bisa membentuk gambar ini dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Nah, biasanya kesalahan orang ketika mereka menggunakan kamera analog tuh apa sih? Nggak gue salahkan bahwa teman-teman yang pakai kamera analog itu mereka tidak mengetahui ilmu fotografi, karena biasanya mereka belinya yang ini nih, yang kecil itu semuanya udah otomatis. Kalau misalkan gelap mereka akan keluar flashnya sendiri. Terus misalnya mau ngefokus, dia ngefokusin sendiri kayak gitu ya, seperti ini nih. Nah, ini nge-flash sendiri, nggak usah gue atur. Jadi kayak misalkan artinya kamera ini mengatakan bahwa ini kurang cahaya, jadi kayak harus dibantu dengan flash itu. Sebenarnya nggak kesalahan sih. Kalau misalnya gue selalu bilang kalau untuk fun, lo nggak usah mempelajari ilmu fotografi itu dengan sampai dalam. Tapi kalau misalkan
lo pengen sedikit lebih serius, cobalah lo belajar teknis dulu. Dan berikutnya yang kekurangannya itu adalah mereka biasanya beli kamera bekas tadi yang gue bilang. Jadi kayak kita sebenarnya nggak mengenal kondisi kamera kita benar-benar baik gitu loh. Jadi kadang-kadang ada kerusakan-kerusakan tertentu yang kita nggak tahu. Ada light leak atau kebocoran di pintu sini atau lain-lain. Kita daripada kebanyakan ngobrol nih, kayak pemirsa juga penasaran gimana seorang Mas Anton mengambil gambar. Kita boleh coba? Boleh. Ngajarin saya? Ngajarin kali ya? Boleh, yuk. Oke. Nah ini kamera ini pakai baterai. Jadi misalkan kalau baterainya habis, kadang baterainya juga udah nggak, Kurang bagus gitu ya? kadang nggak ada di pasaran juga, makanya hati-hati. Makanya Itu saya jadi salah satu tantangan tersendiri bergelut dengan kamera analog ya? Iya, misalkan kalau mau beli kamera analog, pilih yang manual aja, yang semuanya mekanikal. Mekanikal, jadi kayak nggak pakai elektronik. Kalau misal mau tahan lama ya, kalau misalkan mau beli yang elektrikal kayak gini, siap-siap untuk beli baru lagi. Yang susah dan pastinya lebih mahal. Ya tergantung dari bagaimana cara kamu pakai gitu aja sih. Oke. Nah ini kebetulan kita di dapur nih, pemirsa, kita coba Ini dapur saya. ambil Saya juga suka masak. gambar. Oh. Cara saya ngambil gambar ini cuma gini aja. Gue tuh orang yang cukup responsif ya dengan apapun. Bro. Oh. Seperti itu. Pak, masak apa? Foto ya? Senyum. Oke, good. So, kalau misalnya kita motret nggak harus dipikir macem-macem kayak misalnya konsepnya apa. Kenapa gue suka kamera kecil ini? Karena apa? Karena responsif. Bisa untuk selfie. 1, 2, 3. Wow. Gitu. Tanpa ini ya, biasanya kalau orang pakai kamera analog kan kayak dipasin dulu. Iya, tapi belum tentu fokus, tapi itu the Itu beauty. estetiknya. The beauty of it, you cherish every moment. Lo benar-benar menghargai setiap momen itu sih. Jadi makanya nanti gue kasih lihat beberapa foto gue yang gue coba kumpulkan dan gue bukukan seperti itu, dan kadang gue karyakan juga kayak gitu sih. Oke. Nah ini gue sekarang ajak lo ke kamar kerja gue. Di sini gue suka main-main kayak anak kecil di sini. Coba yuk. Sini. Jadi kita mengkreasikan hasil foto yang udah jadi ya Mas ya? Iya kayak gini nih. Seperti ini. Terus nih. Kadang kayak gini gue potong-potong, jadi udah jadi. Nih. Kenapa suka mengkreasikan hasil foto Mas? Biasanya kan orang kalau udah selesai foto dicetak tuh kayak disayang-sayang, jangan sampai kelipet, apalagi sampai dipotong gini. Dari kecil tuh gue pengen masuk ke seni lukis. Atau gue ada sebuah mata kuliah itu yang namanya media art, menggunakan media apapun untuk mengekspresikan seni. Jadi makanya kalau ada kertas kosong tuh pasti gue coret-coret. Ini gue cetak, kemudian gue respon lagi, dan ini adalah satu bentuk kayak pemikiran dekonstruktif gue. Dekonstruktif itu bagaimana gue mengimajinasikan bentuk awalnya itu gue coba rombak lagi. Mas Anton ada pesan nggak nih mungkin buat pemirsa di rumah yang sedang belajar atau mungkin menggeluti dunia fotografi? Kalau kamu belajar dunia fotografi, tantangannya banyak. Karena sekarang semua orang itu memotret, semua orang memotret. Tapi satu hal yang harus kamu coba bisa lakukan itu adalah bagaimana kamu mengulik keterampilan lainnya, itu adalah bagaimana storytellingnya. Karena ke depan nanti menurut riset dan data 40% pekerjaan kita nih ya, pekerjaan di mana-mana itu bisa digantikan oleh AI. Apalagi sekarang fotografi itu benar-benar sangat terkait dengan teknologi, yang artinya AI itu udah masuk ya. Maka dari itu coba mulai belajar tentang bagaimana how to tell a story, berkarya, give impact, and then setelah itu ya kamu bisa hopefully bisa gain something dari situ.
Oke, ini luar biasa nih pesannya. Jadi bukan cuma sekedar memotret, tapi how to tell the story. Yes, betul. Makasih banyak, Ya. Mas Anton atas Ya. waktunya. Saya udah diajak jalan-jalan, tapi kayaknya ini masih banyak buku. Kayak menarik untuk kita lihat-lihat Boleh. lagi ya. Saya mau Ya. lihat-lihat buku hasil karyanya Mas Anton lagi. Jadi cukup sekian. Sampai jumpa pemirsa. Bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.